datang kembali di podcast AP. Pada kesempatan kali ini, narasumber kita adalah teman PKL dari tim multimedia, yaitu Ari. Halo Ari. Halo. Halo Ari. Kan Ari ini jurusan multimedia ya. Boleh dijelasin nggak multimedia versi Ari itu gimana? Kalau menurut saya itu multimedia itu sebuah jurusan yang menggunakan beberapa media seperti kamera, terus mendesain, mungkin segitu doang. Nah, kalau di sekolah tuh multimedia suka belajar apa aja sih Ari? Kalau saya tuh sering desain, terus kamera, sama sekarang tuh lagi 3 dimensi. Gitu. Yang paling disukai untuk Ari sendiri tuh apa? Paling disukai itu paling 3 dimensi ya, karena seru, terus banyak tantangannya. Emang tantangan di 3 dimensi itu apa aja sih? Kayak harus detail, terus pewarnaannya, cahaya. Ada hambatan nggak sih pas bikin 3 dimensi itu? Hambatannya paling cuman sering nge-lag aja gitu, berat. Oh gitu. Ya. Emang pakai aplikasi apa sih? Kalau waktu itu sekarang lagi pakai aplikasi Blender di laptop. Oh gitu. Nah, biasanya kalau misalnya di Blender suka bikin apa aja? Kadang bikin aset kayak gedung, terus produk IWK, IoT, kayak gitu doang. Selama 3 tahun bergelut di bidang multimedia ini nih, pastinya banyak project ya. Boleh dijelasin nggak atau sebutin nggak tuh projectnya apa aja? Kalau di sekolah tuh waktu 3 tahun pernah bikin animasi 2 dimensi, Ya. terus poster, logo, sama kemarin tuh bikin ruangan di 3 dimensi. Gitu. Nah, dari sekian banyak project itu ya, apa yang paling berkesan untuk kamu? Yang paling berkesan mungkin 3 dimensi ya, Kenapa? karena seru aja kayak gitu, punya pakai juga sampai sekarang gitu. Emang di 3 dimensi yang paling kata kamu tuh susah gitu, bikin apa sih? Waktu itu tuh pernah bikin animasi, seru bikin makhluk hidup, tapi gagal. Kenapa tuh? Boleh diceritain nggak? Waktu itu tuh bikin ular ya, tapi kaku jadi aneh gitu lah pokoknya. Aneh. Gitu. Terus gimana tanggapannya? Kata gurunya teh, apa ini cuma bikin lagi, wah ya udah. Berhasil? Ya lumayan lah. Gitu. Agak mending gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu, di sini kan PKL ya. Kamu di tempat ini bidang apa? Di bidang mungkin bidang 3 dimensi ya, sama jurusan gitu. Nah, sekarang lagi kesibukan apa sih? Bikin apa? Kalau sekarang tuh lagi disuruh bikin gedung ITB ya. Udah, cuman Gedung gitu. apa? Labtek 8 kalau nggak salah. Nah, aku penasaran ya. Kan aku tuh awam gitu kan di multimedia. Kata kamu kalau misalnya untuk belajar multimedia untuk awal-awal tuh mulai dari mana sih? Kalau awal-awal mungkin ngedesain kayak di Canva gitu, kalau nggak Photoshop, kamera, dasarnya aja gitu. Oh, jadi dasar-dasarnya itu ada di situ gitu. Nah, kalau misalnya untuk belajar multimedia sendiri bisa otodidak atau emang harus ada yang ngajarin gitu? Bisa otodidak, kalau ngajarin mungkin ada bisa di YouTube, kan di YouTube udah banyak gitu tutorial-tutorialnya. Aku jadi pengen nanya nih, apa sih alasan kamu untuk masuk ke jurusan ini dengan banyaknya project kayak gitu? Mungkin karena banyak teman, terus sesuai sama Minat. minat. Di rumah juga kan banyak yang masuk multimedia gitu. Jadi kayak ramai gitu, kayak biar ada teman gitu. Jadi kalau susah bisa nanya-nanya ke teman gitu. Ya. Emang kamu tuh cita-citanya apa sih? Apakah ada sangkut pautnya sama multimedia atau enggak ada? Kalau dulu tuh cita-cita pengen jadi pengacara gitu. Tapi kalau sekarang nggak tahu apa aja weh. Yang penting dapat uang, terus halal gitu. Iya. Kok dulu punya kepikiran untuk jadi pengacara, kenapa? Waktu itu di TV lihat Hotman Paris ya. Iya. Uang banyak gitu kan, cincin di mana-mana gitu kan. Iya. Jadi wah kayaknya
ramai gitu pengacara. Jadi kalau sekarang mah mana nanti lah. Berarti untuk kedepannya nih ya, Ari, kamu bakal tetap di dunia multimedia atau linjur ke dunia hukum dan menjadi pengacara? Kalau sekarang sih pengennya langsung ke sesuai multimedia aja gitu. Kalau pengacara kayaknya udah jauh lah gitu. Pusing gitu. Udah susah gitu. Emang planning kedepannya kamu tuh apa sih? Planning kedepannya mungkin kalau udah lulus dari sekolah pengennya kerja gitu. Kerja kalau bisa mah sambil kuliah gitu. Amin. Amin. Kan katanya nih dengar-dengar di sekolah kamu tuh multimedia ganti nama menjadi Dekavi. Menurut kamu apa sih bedanya multimedia sama Dekavi? Mungkin kalau Dekavi itu kayak mencakup ke bagian desainnya, terus ada kalau nggak salah sama kameranya doang gitu. Kalau menurut saya, mungkin kayak gitu aja. Nah, dari pandangan kamu sendiri nih, dari multimedia sama Dekavi lebih milih yang mana? Mungkin kalau saya mah multimedia aja sih. Kenapa tuh? Karena udah enak aja gitu nyebutnya multimedia gitu. Udah dari dulu gitu. Kalau Dekavi gitu. itu kayak aneh gitu dengarnya. Kalau dari bidang kerjanya emang lebih condong ke multimedia gitu? Iya. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Nah, sekarang kan kamu tuh PKL di PT LSKK nih. Ya. Kamu tuh ditempatinnya di bidang 3D. Ya, 3D. Nah, itu tuh termasuk ke tim multimedia kah atau ada bidang lain? Mungkin maksudnya ke tim multimedia. Gitu. Ya. Nah, selama di PKL di sini, kamu ngerjain apa aja di LSKK ini? Waktu itu tuh disuruh bikin animasi 2 dimensi, terus ya bikin produk YWK 3 dimensi sama bikin gedung ITB yang gedung Laptek gitu. Nah, kan bikin gedung tuh pastinya ribet kan, susah, apalagi detailnya banyak. Nah, biasanya waktu pengerjaannya itu berapa lama sih, Ari? Paling cepet tuh seminggu, paling lama 2 minggu, 3 mingguan lah. Emang apa sih yang bisa diukur dari cepet sama enggaknya? Tergantung detail gedungnya, terus sama ukuran gedungnya, terus ya itu aja sih. Gitu. Ya. Nah, kan selama kamu bikin project gitu ya di multimedia, ada gak sih hambatan yang kamu rasain selain di laptop atau PC? Kalau hambatan mungkin sampai sekarang belum ada ya, tapi nggak tahu ke depannya. Alhamdulillah berarti ya Lancar. belum ada lancar. Kan kamu tuh berfokusnya di 3D ya. Boleh disebutin gak sih apa aja yang udah kamu buat selama PKL di sini? Yang di sini tuh bikin produk YWK sama gedung yang tadi aja, gedung ITB Laptek 8. Baru segitu doang. Pas di sekolah kamu bikin project apa aja? Waktu di sekolah itu bikin ruangan, terus sama bola berguling, terus bikin bendera yang kena angin, gitu aja. Gitu. Nah, dari sekian banyak project itu di sekolah gitu ya, apa yang paling project mana yang paling berkesan untuk kamu? Yang paling berkesan tuh paling bikin ruangan ya, karena harus detail, terus banyak juga barang-barangnya, gitu doang. Kamu ngerasa pusing gak sih pas bikin ruangan itu? Atau seru aja gitu? Ya dua-duanya sih, seru ya pusing gitu, banyak gitu. Gitu. Nah, aku boleh tahu gak sih dari bidang kerja multimedia tuh nantinya bisa jadi apa? Kalau multimedia tuh mungkin banyak ya, bisa jadi kameramen, jadi editor, desain grafis juga bisa, kayak 3D juga kan mungkin bisa di arsitektur, bikin bangunan. Nah, kamu lebih condong ke mana? Kalau sekarang sih mungkin ke 3 dimensi kayaknya. Arsitektur? Ya. Untuk kedepannya kamu bakal setelah lulus nih, bakal masuk ke mana? Apakah langsung kerja kah atau kuliah gitu? Kalau sekarang sih pinginnya kerja dulu, kalau nggak dapat kerja ya mungkin kuliah. Kuliahnya pengen jurusan apa? Ya mungkin ngelanjutin 3 dimensi, kalau nggak ya cari yang lain aja gitu. Ada gak sih universitas impian buat kamu gitu? Paling ya, ITB, kalau nggak UPI gitu aja. Amin. Amin. Kenapa tuh milih 2 univ itu?
mungkin karena dekat dari rumah juga, terus karena udah terkenal juga kan Ah iya. Emang rumahnya di mana sih kalau boleh tahu? di daerah Sukajadi. Suka jadi. Iya. Oh, dekat dong berarti Dekat, ya. iya. Nah di sekolah kan banyak kan bikin proyek. Kamu pernah ikutan lomba nggak sih, dan lomba apa? Pernah nggak? Kalau lomba belum pernah ya. Tapi kalau misalnya proyek-proyek sekolah gitu ikut nggak? Kadang ikut, kadang enggak. Gitu. Kenapa tuh? Ya mungkin karena udah ada timnya sendiri gitu, jadi kadang nggak diajak gitu. Begitu. Nah, kalau boleh tahu nih ya, kesan kamu selama PKL di sini tuh apa? Kesan selama PKL di sini tuh seru, terus banyak teman juga, jadi sering ngobrol gitu, rame, nyaman. Boleh nggak kamu ngasih pesan untuk adik-adik yang nantinya bakal PKL di sini? Pesannya mungkin harus semangat karena akan ada banyak kerjaan ya, itu mah wayahnya. Ya harus semangat aja gitu. Semangat gitu Ya, ya. semangat. Terus rajin-rajin masuk Rajin. gitu ya. Jangan terlambat gitu ya. Pernah terlambat nggak? Sering. Oke guys, gitu aja kita ngobrol-ngobrol seru dengan Kang Ari ini. Penasaran kan siapa lagi ya narasumber selanjutnya? Jangan lupa nonton di podcast AP. Dadah! Udah.